Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinun Indriani. Saya dari kelas 4 BPJKR. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang evaluasi dari bab 2, mata kuliah Biomekanika Olahraga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih biomekanika olahraga. Biomekanika olahraga adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Nah, biomekanika di bab 2 ini dia mempelajari tentang yang pertama itu ada titik berat dan letak titik berat. Yang kedua itu ada pengertian kesetimbangan, dan yang ketiga itu adalah jenis-jenis kesetimbangan. Dan yang keempat itu ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan. Dan yang terakhir, kelima, itu ada hukum-hukum kesetimbangan. Nah, yang pertama itu ada titik berat dan letak titik berat pada perubahan posisi badan. Apa sih yang dimaksud dengan titik dan letak berat suatu posisi badan? Nah, di sini itu jika posisi badan berubah, maka letak titik berat juga akan berubah. Nah, letak titik berat dan badan itu sangat ditentukan oleh sikap anatomis atau gaya pada perubahan gerak. Terus yang kedua ada pengertian kesetimbangan. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian kesetimbangan? Nah, di sini pengertian kesetimbangan itu adalah di mana posisi badan atau tubuh dalam keadaan stabil atau balance gitu. Yang ketiga itu ada jenis-jenis kesetimbangan. Yang pertama itu ada stabil, yang kedua labil, dan yang ketiga itu independen atau netral. Yang pertama, stabil. Stabil itu adalah di mana suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan stabil. Kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, maka pengaruhnya itu relatif kecil. Yang kedua ada kesetimbangan labil. Nah, kesetimbangan labil adalah suatu benda atau seseorang dalam kesetimbangan labil. Kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, pengaruh tersebut relatif kecil. Dan kesetimbangan itu sendiri itu akan hilang atau jatuh ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu independen atau netral. Nah, di sini suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan independen atau netral. Nah, kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya itu berubah tapi tidak hilang atau dalam kesetimbangan baru gitu. Nah, yang keempat itu ada faktor-faktor kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu dibagi oleh 3 faktor. Yang pertama itu letak titik berat. Yang kedua itu luas bidang tumpuannya. Yang ketiga itu letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Yang terakhir ada hukum-hukum kesetimbangan. Nah, di sini ada 5 hukum kesetimbangan. Yang pertama itu hukum kesetimbangan 1, yang bunyinya badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi atau titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Hukum Newton yang kedua, hukum kesetimbangan kedua itu berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang. Artinya, makin luas bidang tumpuan, makin besar juga stabilitasnya. Yang ketiga ada hukum kesetimbangan 3. Yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau benda. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar juga stabilitasnya.
Nah, sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin ringan juga, semakin kecil juga stabilitasnya. Yang keempat, ada hukum kesetimbangan yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan yang bergerak. Nah, artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin kecil juga jarak horizontal. Artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka makin besar juga stabilitasnya ke arah tersebut. Nah, sebaliknya, makin kecil jarak horizontal tersebut, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Dan yang terakhir itu ada hukum hukum kesetimbangan yang berbunyi stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dan titik berat badan terhadap bidang alasnya. Nah, artinya di sini tuh makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya, dan sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, semakin besar stabilitasnya gitu. Nah, teman-teman, yang terakhir itu ada contoh aktivitas olahraga. Di sini contohnya itu pada saat melakukan jump shot. Ya, kita pada saat melakukan jump shot pada permainan bola basket ini berhubungan dengan hukum kesetimbangan yang pertama. Nah, badan selalu dalam keadaan setimbang sehingga pada saat melakukan jump shot ini posisi badan itu stabil. Nah, habis kita melakukan gerakan jump shot, posisi badan itu otomatis akan stabil gitu, teman-teman. Terima kasih presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.